Allah berfirman dalam Al-Quran, sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha, yang artinya maka akan selalu mengingat orang yang khasyah. Surat Al-A'la ayat 10. Begitu juga Allah berfirman, wa inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya itu, di dalam itu terdapat pelajaran bagi siapa yang yakhsha, khasyah. Dia sering mengambil pelajaran dari kehidupan yang dia lihat, yang dia dengar. Mungkin orang menganggapnya biasa, tapi dia bisa mengambil pelajaran. Itu akibat khasyatullah. Melihat sesuatu, dia bisa mengambil pelajaran darinya. Melihat sesuatu, dia bisa mengambil pelajaran darinya. Melihat semut, dia bisa mengambil pelajaran darinya. Jangankan perkara-perkara yang besar, semut yang kecil, dia bisa mengambil pelajaran darinya. Itu berarti hatinya khasyah. Melihat sesuatu kejadian, dia bisa mengambil pelajaran darinya. Itu berarti hatinya sedang khasyah, takut kepada Allah karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama berarti. Buah manis orang yang khasyah, mudah dinasihati. Nasihat terus masuk ke dalam hati. Ya, nasihat menghujam ke dalam hati. Ingat apa yang dinasihati. Bukan masuk telinga kanan keluar lagi dari telinga kanan, enggak. Ingat apa yang dinasihati. Kemudian yang kedua, buah manis dari khasyah adalah orang-orang yang khasyah senantiasa hatinya bergetar apabila berzikir dan diingatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Yang artinya taksya'irru, bergetarlah karenanya kulit orang-orang yang khasyah kepada Allah. Disebutkan nama Allah, misalkan, hei ittaqillah, takut kepada Allah, bulu kuduknya merinding. Diingatkan tentang Allah, bulu kuduknya merinding. Itu orang khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi tenang kulitnya dan hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat disebutkan berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, baru hatinya tenang. Nah, itu orang khasyah kepada Allah. Itu buah manis yang kedua. Itu orang yang khasyah senantiasa dia hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk buah manis khasyah kepada Allah adalah pasti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyah kepada Allah, bagi mereka ampunan, maghfirah, dan juga bagi mereka pahala yang besar. Surat Al-Mulk ayat 12. Ayat ini menarik terutama di zaman sekarang, zaman media sosial, zaman orang bermaksiat sembunyi-sembunyi. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang khasyah kepada Tuhan mereka yang tidak tampak oleh mereka. Ya, seseorang tidak suka dilihat saat dia bermaksiat, maka pada saat itu semestinya dia meyakini bahwa ada yang maha melihat, yang penglihatannya tanpa batas, maka dia wajib
lebih tidak suka lagi saat dia bermaksiat. Kalau kita melihat hal-hal yang diharamkan di media sosial, sembunyi-sembunyi, karena takut dilihat orang. Wa karihta an yattali alaihin nas, benci dilihat oleh manusia. Semestinya kita lebih benci saat sendirian. Kenapa? Karena yang maha melihat, melihatnya. Yang maha melihat, penglihatannya tanpa batas, melihat. Makanya kan ada para ulama mengatakan, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilai. Jangan engkau jadikan Allah zat yang paling hina, paling tidak ada harganya saat melihatmu. Kalau dilihat oleh manusia, yakhshawnan nas ka khasyatillah aw ashaddu khasyah. Mereka takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, atau lebih takut kepada Allah, kepada manusia. Ya. Tetapi ketika sendirian berarti kan Allah yang maha melihatnya, tidak ada manusia yang melihatnya, maka dia lancang. Makanya para ulama mengatakan salah satu penyebab mengapa bermaksiat sendirian menghapuskan dosa, menghapuskan pahala, karena dia lancang terhadap Allah. Allah yang maha melihat, tanpa batas penglihatannya, dia lancang di hadapannya. Adapun manusia yang melihat dan penglihatannya terbatas, dia tidak mau lancang. Ini penyebab mengapa bermaksiat saat sendirian terhapus pahalanya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamata bidan. Sungguh aku akan beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku bukan umat lain, yang datang pada hari kiamat membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah disebutkan karena dikenal oleh orang Arab gunung yang paling besar di negeri Yaman, dan dia bergunung-gunung. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala bergunung-gunung tersebut seperti haba, debu-debu yang berterbangan. Pian buka jendela, ada matahari masuk, kemudian ada bintik-bintik debu, seperti itulah yang disebut dengan haba. Asalnya bergunung-gunung dijadikan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Thauban radhiyallahu anhu langsung mengejar, sifhum lana ya Rasulullah, jallihim alaina alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Sifati untuk kami tentang mereka wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami sifat mereka agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahum min ikhwanikum, mereka adalah saudara kalian, artinya saudara seiman, orang beriman. Wa min bani jildatikum, dan mereka manusia seperti kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, mereka bangun salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillahi intahakuha, tapi jika mereka sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar. Pahalanya berarti terhapus. Apa penyebabnya? Para ulama mengatakan ada dua. Salah satunya dia lancang terhadap Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda.
Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.